Kuntilanak di Desa Kalirandu, teror di balik kematian Lestari. Bagian 1, tangisan di tengah malam. Malam itu, langit di atas Desa Kalirandu terlihat lebih kelam dari biasanya. Awan hitam pekat menutupi cahaya bulan, dan angin malam yang berhembus membawa rasa dingin yang merayap ke dalam tulang. Suar, seorang pemuda desa yang terkenal pendiam, berbaring di atas tikar anyaman di dalam kamarnya yang sederhana. Tubuhnya terasa lelah, namun pikirannya tak bisa tenang. Sudah seminggu penuh ia dihantui mimpi-mimpi yang membuatnya terbangun dengan keringat dingin. Setiap kali ia menutup mata, bayangan Lestari muncul. Gadis yang dulu selalu tersenyum ramah padanya kini hadir dengan wajah pucat dan tatapan penuh duka. "Aku difitnah, Suar. Aku tak bersalah," bisiknya dalam mimpi, suaranya seperti suara angin yang membawa isyarat ketakutan. Setiap kali Lestari melambai padanya, menghilang di balik kabut, meninggalkan Suar dengan perasaan bersalah yang semakin menghimpit. Malam itu, Suar kembali bermimpi, namun kali ini berbeda. Ia berada di tengah hutan, tempat di mana tubuh Lestari ditemukan terbujur kaku beberapa minggu lalu. Dalam mimpi itu, hutan terasa begitu sunyi, seolah-olah semua suara kehidupan terhisap oleh kegelapan. Di tengah keheningan, terdengar suara isak tangis, begitu lirih, namun menusuk telinga. Suar memutar kepalanya, mencari asal suara tersebut, dan di balik pepohonan, samar-samar ia melihat sosok putih melayang, nyaris seperti kabut, tapi jelas memiliki bentuk. Lestari. Tangannya terulur ke arah Suar, namun ketika ia mencoba mendekat, tubuh Lestari bergetar hebat. Tiba-tiba, sosoknya berubah. Rambut hitam panjang yang sebelumnya tertata rapi kini menjuntai liar, menutupi wajahnya. Suar mendengar jeritan melengking yang begitu nyaring hingga ia terbangun mendadak, jantungnya berdebar kencang. Suar duduk tegak di tempat tidurnya, napasnya tersengal. Kamar gelap itu terasa begitu hampa. Dari luar, terdengar suara gemerisik daun yang tertiup angin. Tapi ada sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih menyeramkan. Sebuah suara, tangisan perempuan. Bulu kuduk Suar langsung berdiri. Ia menajamkan pendengarannya. Tangisan itu datang dari luar rumah, dari arah hutan. Tanpa sadar, Suar berdiri dan melangkah menuju jendela. Dengan hati-hati, ia membuka sedikit tirai yang sudah usang, berharap bahwa yang didengarnya hanyalah imajinasinya. Namun, di luar, tepat di tepi hutan, ia melihat sesuatu. Sosok perempuan bergaun putih, berdiri membelakanginya. Suar merasa darahnya berdesir, tetapi ia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Sosok itu perlahan memutar kepalanya, namun tubuhnya tetap diam. Mata Suar melebar saat ia melihat wajah sosok itu. Mata hitam pekat, bibir yang berlumuran darah, dan wajah yang pucat tanpa kehidupan. Itu adalah Lestari, tapi bukan Lestari yang ia kenal. Arwahnya. Kuntilanak. Sekali lagi, Suar mendengar suara lirih itu, tolong aku, Suar. Ungkapkan kebenaranku." Sebelum sosok itu menghilang begitu saja, seakan ditelan kegelapan malam. Suar terhuyung ke belakang, jantungnya berdegup kencang. Tangannya gemetar saat mencoba menenangkan diri. Namun, dalam hatinya, ia tahu, Lestari tidak akan berhenti menghantuinya sampai kebenaran terungkap. Malam itu, Suar tidak bisa tidur lagi. Pikiran tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Lestari terus menghantuinya. Mengapa semua orang begitu mudah percaya bahwa Lestari bersalah? Mengapa ia tidak pernah diberi kesempatan untuk membela diri? Dan yang lebih penting lagi, bagaimana ia bisa mengungkap kebenaran itu, sementara kepala desa dan Pak RT memegang kekuasaan penuh? Ketika fajar mulai menyingsing, Suar memutuskan sesuatu. Ia akan pergi ke hutan itu malam nanti. Ia harus menemukan jawaban, meskipun nyawanya mungkin menjadi taruhannya. Bagian 2, Jejak di Hutan. Pagi di Desa Kalirandu disambut dengan kicauan burung dan aktivitas para penduduk yang sibuk dengan urusan sehari-hari. Namun, bagi Suar, semuanya terasa berbeda. Pikirannya terus terpusat pada malam yang akan datang, malam di mana ia berencana kembali ke tempat di mana Lestari terakhir kali menghembuskan napas. Sepanjang hari, Suar berusaha mengumpulkan keberanian. Namun, di setiap sudut desa, bisikan tentang Lestari masih terdengar. Beberapa warga desa mengatakan bahwa mereka sering melihat sosoknya di sekitar tepi hutan, menangis dan melayang-layang. Sementara yang lain mengatakan bahwa mereka mendengar jeritannya di tengah malam, seolah arwahnya tidak bisa tenang. Suar mendengarkan semua itu dalam diam, tanpa memberitahu siapapun tentang rencananya. Ia tahu,
Jika orang lain tahu, mungkin mereka akan melarangnya atau, yang lebih buruk lagi, menuduhnya gila. Saat matahari mulai tenggelam di balik pegunungan, Suar menyusuri jalan setapak menuju hutan. Bayangan pepohonan tinggi yang menjulang di depannya seolah mengancam, memaksanya untuk berpikir 2 kali sebelum melangkah masuk. Namun, tekadnya sudah bulat. Dengan senter kecil di tangan dan doa di hati, ia melangkah memasuki kegelapan. Di dalam hutan, suasana terasa begitu berbeda. Udara lebih dingin, dan suara-suara alam yang biasa terdengar, seperti serangga atau burung, seakan menghilang. Hanya ada keheningan yang mencekam. Suar menyalakan senter dan mengarahkan cahayanya ke depan. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang tak terlihat menahannya. Di tengah perjalanan, Suar melihat sesuatu yang membuatnya terhenti. Di tanah berlumut, terlihat jejak kaki perempuan tanpa alas kaki. Jejak itu basah, seolah baru saja dilalui oleh seseorang. Suar menelan ludah, napasnya tertahan saat melihat jejak kaki tersebut. Jejak itu begitu jelas, seolah baru saja dilalui. Dingin malam yang menggigit semakin menambah kecemasan dalam hatinya, tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Ia menyusuri jejak-jejak itu dengan langkah hati-hati, cahaya senter kecilnya menari-nari di atas tanah yang lembab. Langkah demi langkah, Suar semakin dalam memasuki hutan, dan rasa mencekam semakin kuat. Di kejauhan, ia bisa mendengar suara gemerisik daun yang bergesekan, tetapi entah kenapa suara itu terdengar seperti bisikan. Setiap bayangan pohon tampak seperti sosok misterius yang mengintai dari balik kegelapan. Tiba-tiba, di depannya, di antara pepohonan yang rapat, Suar melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sebuah pohon besar yang tumbang melintang di hadapannya. Di batang pohon itu, ia melihat jejak tangan, bekas darah yang kini mengering, namun masih terlihat segar. Tangan yang melukiskan sesuatu di permukaan batang, seakan memberi tanda. Saat Suar mendekat, ia melihatnya lebih jelas. Sebuah tulisan samar, tergurat dalam darah, mereka bohong. Suar mundur selangkah, jantungnya berdegup kencang. Siapa yang membuat tulisan ini? Apakah Lestari? Ataukah seseorang yang mengetahui rahasia yang tersembunyi di balik kematiannya? Ia tidak tahu, namun satu hal yang pasti, ini bukan lagi sekadar kebetulan. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang sedang mengintainya dari balik setiap bayangan. Tanpa peringatan, suara jeritan melengking memenuhi udara. Suara itu berasal dari arah yang sama di mana ia melihat jejak tadi. Jeritan itu tidak seperti suara manusia biasa, ada nada putus asa yang begitu dalam, seperti tangisan seorang wanita yang terjebak dalam penderitaan abadi. Suar menoleh cepat, mencari sumber suara, dan tiba-tiba, angin bertiup kencang, membuat pepohonan bergoyang liar. Dalam hembusan angin itu, di ujung pandangan matanya, ia melihat sosok putih melayang di antara pepohonan. Sosok itu bergerak perlahan, namun setiap langkahnya terasa tidak nyata, seolah-olah ia bukan bagian dari dunia ini. Suar merasa tubuhnya kaku, tapi kakinya secara otomatis mengikuti sosok tersebut. Semakin dekat ia melangkah, semakin jelas sosok itu. Itu adalah seorang perempuan, gaunnya robek-robek, rambut panjangnya kusut menjuntai menutupi wajahnya. Suar tahu siapa dia, Lestari. Namun, sebelum Suar bisa mendekat, sosok Lestari tiba-tiba berhenti. Di bawah sinar remang bulan yang terselip di balik awan, Lestari berbalik perlahan. Wajahnya masih tersembunyi di balik rambut, tapi ia mengangkat satu tangan, memperlihatkan kuku-kuku yang panjang dan tajam, penuh darah. Lestari. Suar berbisik, tapi suaranya tenggelam dalam angin malam yang dingin. Tanpa peringatan, sosok Lestari mengeluarkan jeritan melengking, lebih nyaring dari sebelumnya. Suar merasa jantungnya hampir berhenti berdetak. Dengan gerakan cepat, Lestari melesat ke arahnya. Suar terjatuh ke tanah, senter di tangannya terlempar jauh. Dalam kegelapan, ia hanya bisa mendengar suara langkah yang mendekat, semakin cepat, semakin menakutkan. Saat ia berusaha bangkit, tiba-tiba sesuatu menarik pergelangan kakinya. Ia terseret beberapa meter, debu dan daun kering berhamburan. Suar berteriak, namun suaranya tak lebih dari bisikan di tengah kegelapan malam. Ia mencoba meraih sesuatu untuk menghentikan tarikan itu, tapi tidak ada yang bisa ia genggam. Suar merasa panik. Jantungnya berdetak semakin cepat saat ia mencoba melepaskan diri dari cengkeraman gaib yang menariknya. Saat ia berhasil meraih sebatang pohon, tarikan itu tiba-tiba berhenti. Dalam sekejap, semuanya kembali sunyi. Dengan napas terengah, Suar bangkit berdiri,
mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Cahaya senternya tergeletak beberapa meter dari tempatnya. Dengan langkah gemetar, ia menghampiri senter tersebut dan mengarahkannya ke sekeliling. Tapi, tidak ada apa-apa. Tidak ada Lestari, tidak ada jejak kaki, tidak ada apapun, hanya hutan yang sunyi. Namun, saat ia hendak berbalik untuk kembali, sesuatu yang dingin menyentuh bahunya. Bagian 3, rahasia di balik kabut. Suar memutar tubuhnya dengan cepat, senter di tangannya hampir terjatuh. Di depannya, hanya ada bayangan pohon, namun sensasi dingin di bahunya masih terasa nyata. Jantungnya berpacu, dan seketika ia merasa seperti sedang diawasi, tapi dari arah mana, ia tidak tahu. Tanpa membuang waktu, Suar memutuskan untuk kembali ke desa. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seolah-olah hutan ini menolak kepergiannya. Saat ia hampir keluar dari hutan, angin kembali bertiup kencang, kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Namun, di tengah suara angin, Suar mendengar bisikan, samar, tapi jelas, "Cari yang tersembunyi." Hatinya bergetar mendengar bisikan itu. Apa maksud dari bisikan tersebut? Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik kematian Lestari? Suar tahu, ini bukan sekadar kebetulan. Ada rahasia yang jauh lebih besar, dan ia kini berada di ambang pintu untuk mengungkapnya. Tapi, di balik semua itu, ada bahaya yang lebih besar yang siap mengintainya. Saat ia keluar dari hutan dan melihat cahaya desa dari kejauhan, Suar merasa ada sesuatu yang baru saja berubah dalam dirinya. Sebuah tekad yang kuat untuk menemukan kebenaran. Tapi pertanyaannya adalah, apakah ia siap untuk menghadapi apa yang akan ia temukan? Ataukah Lestari sudah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan untuk mengungkapkannya? Malam itu, meski Suar sudah kembali ke rumah, tubuhnya tetap terasa lemas. Ia duduk di sudut kamarnya yang sempit, cahaya lampu minyak berkedip lemah, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding. Kengerian di hutan masih menghantui pikirannya, namun bisikan terakhir yang ia dengar semakin mengusik nalarnya. Cari yang tersembunyi. Suar memikirkan kata-kata itu berulang-ulang. Apa yang tersembunyi? Apa yang sebenarnya terjadi dengan Lestari? Pikiran Suar tertuju pada satu orang, Pak Karsa, kepala desa. Pria tua itu adalah orang pertama yang menuduh Lestari melakukan perbuatan memalukan, yang akhirnya memicu kemarahan warga. Namun, Suar merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan tuduhan tersebut. Pak Karsa, dengan kekuasaannya, tampak terlalu tergesa-gesa menghukum Lestari. Keesokan harinya, Suar memutuskan untuk mencari petunjuk lebih lanjut. Ia menuju rumah Pak Karsa, yang terletak di ujung desa, sedikit terpisah dari rumah-rumah lainnya. Rumah besar itu tampak sunyi seperti biasa, dengan gerbang kayu tinggi yang menutup rapat. Namun, Suar tahu bahwa Pak Karsa sering berada di kebun belakang, memeriksa tanaman obatnya. Dengan hati-hati, Suar menyelinap ke kebun belakang rumah Pak Karsa. Dari balik pagar, ia bisa mendengar Pak Karsa berbicara dengan seseorang, tapi Suar tidak mengenali suara lawan bicaranya. Ia merunduk di balik semak-semak, mencoba mendekat tanpa suara. "Aku sudah bilang, jangan sampai ada yang tahu." Suara Pak Karsa terdengar penuh tekanan. "Kita sudah terlalu jauh melangkah. Kalau Suar mulai mengendus-endus, habislah kita." Suar menahan napas. Namanya disebut. Jantungnya berdetak cepat. Ia semakin menajamkan pendengarannya. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" ditanya suara lain yang kini Suar kenali sebagai suara Pak RT, orang kepercayaan Pak Karsa. Dia semakin dekat dengan kebenaran. Arwah Lestari juga mulai mengganggu. Pak Karsa mendengus keras. "Biarkan arwahnya bergentayangan. Yang penting, kita harus pastikan Suar tidak membuka mulut. Jika dia tahu kita yang merencanakan semua ini, desa ini akan kacau." Suar merasa darahnya mendidih. Mereka berdua, Pak Karsa dan Pak RT, telah merencanakan sesuatu yang jahat. Tapi apa hubungannya dengan kematian Lestari? Suar terus mendengarkan, berharap bisa mendengar lebih banyak, namun suara Pak Karsa dan Pak RT mulai meredup saat mereka berjalan menjauh dari kebun. Suar merasa harus bertindak cepat sebelum mereka menyadari kehadirannya. Saat ia berbalik untuk pergi, kakinya menginjak ranting kering. Suara retakan itu terdengar jelas di tengah kebun yang sunyi. Suar panik. Ia menahan napas, berharap kedua pria itu tidak mendengar. Namun terlambat. Suara langkah kaki tergesa mendekat. "Siapa di sana?" Suara Pak Karsa menggema. Suar tak punya pilihan lain.
Ia melompat dari balik semak-semak dan berlari secepat mungkin. Ia mendengar teriakan di belakangnya, namun ia tak menoleh. Napasnya tersengal, tubuhnya terasa berat, tapi kakinya terus melangkah. Ia tahu bahwa jika ia tertangkap, hidupnya akan berakhir malam ini. Setelah berhasil menjauh dari rumah Pak Karsa, Suar berhenti sejenak di sebuah gang kecil di tengah desa, bersembunyi di balik tembok tua. Napasnya masih memburu, tapi pikirannya terus berputar. Apa yang sebenarnya direncanakan Pak Karsa dan Pak RT? Dan kenapa Lestari menjadi korban dari rencana busuk mereka? Suar tahu bahwa jawabannya ada di tempat di mana semuanya berawal, di hutan. Namun, kali ini, ia harus lebih siap. Ada sesuatu yang tersembunyi di sana, sesuatu yang mungkin bisa mengungkap rahasia besar ini. Bagian 4, Panggilan dari Kubur. Suar pulang dengan perasaan campur aduk. Hatinya penuh dengan ketakutan dan kemarahan, tapi juga rasa ingin tahu yang semakin menggebu. Ia tidak bisa tidur malam itu, pikirannya terus dipenuhi gambaran Pak Karsa dan Pak RT yang berbisik di kebun, merencanakan kejahatan. Jika benar ada rahasia besar yang terkubur, Suar harus menemukannya sebelum nyawanya diambil lebih dulu. Saat malam semakin larut, suara-suara aneh kembali terdengar. Angin menderu di luar, dan di antara desau angin, terdengar lagi suara tangisan perempuan, tangisan yang pernah ia dengar di tepi hutan. Suar berdiri dari tempat tidurnya, kakinya terasa lemas. Ia merasa dipanggil, seolah-olah suara itu bukan sekadar bisikan di telinga, tapi undangan dari alam lain yang menuntutnya untuk kembali. Dengan langkah berat, ia keluar dari rumah, meninggalkan kehangatan pelita, dan menyusuri jalanan desa yang sunyi. Ketika ia sampai di pinggir hutan, bayang-bayang hitam pepohonan menyambutnya dengan diam. Hutan itu terasa semakin pekat, seperti sebuah mulut yang siap menelan siapa saja yang berani masuk. Namun Suar tidak bisa berhenti sekarang. Ia melangkah masuk, dengan senter kecil di tangan. Suara tangisan itu semakin keras, memandu langkahnya menuju sebuah tempat yang ia kenali, tempat di mana tubuh Lestari ditemukan beberapa minggu lalu. Namun ada sesuatu yang aneh. Tanah di sekitar tempat itu terasa berbeda, lebih lunak, seakan-akan baru saja digali. Suar berjongkok dan menyentuh tanah. Tangannya terasa dingin, namun ia merasa ada sesuatu yang terkubur di bawahnya. Dengan tangan gemetar, ia mulai menggali. Tanah yang lembut dengan cepat terangkat, dan tidak butuh waktu lama sampai jari-jarinya menyentuh sesuatu yang keras. Sesuatu yang terkubur dengan tergesa. Suar menarik napas panjang dan menarik benda itu dari dalam tanah. Sebuah kotak kayu tua, tertutup rapat dan terkunci. Kotak itu tampak sudah lama terkubur, namun kenapa baru sekarang terasa seperti baru? Tangannya gemetar saat membuka kotak itu. Di dalamnya, ada beberapa lembar kertas yang sudah usang, penuh dengan tulisan tangan yang tak rapi. Suar membaca dengan cepat, dan saat ia menyelesaikan bacaannya, jantungnya berdegup kencang. Kertas-kertas itu berisi surat-surat cinta yang ditulis oleh Pak Karsa, bukan kepada istrinya, tapi kepada Lestari. Jangan pernah bilang siapapun tentang ini, atau hidupmu akan berakhir. Begitu bunyi kalimat terakhir dari surat itu. Suar merasa seluruh tubuhnya kaku. Rahasia ini. Lestari bukan hanya difitnah, tapi dia juga dijadikan korban oleh orang yang seharusnya melindungi desa. Pak Karsa membunuhnya, atau setidaknya, membuat rencana untuk membungkamnya. Dan sekarang, arwah Lestari menuntut balas. Namun sebelum Suar bisa berpikir lebih jauh, suara di belakangnya membuatnya tersentak. Kau sudah terlalu jauh, Suar, sebuah suara dalam dan penuh ancaman bergema di kegelapan. Suar membalikkan badan, dan di sana, berdiri Pak RT, dengan tatapan dingin yang menembus jiwanya. Suar menatap Pak RT dengan jantung berdegup kencang. Tatapan dingin lelaki itu menusuk, seolah sudah siap untuk menghabisi nyawanya. Kau tidak seharusnya ada di sini, Suar, ucap Pak RT, suaranya rendah tapi penuh ancaman. Suar mencoba mundur, kotak kayu di tangannya gemetar. Namun, sebelum Pak RT bisa mendekat, tiba-tiba udara di sekitar mereka berubah. Angin berhembus kencang, membawa serta suara jeritan panjang dan menyayat hati yang terdengar dari kedalaman hutan. Tanah di sekitar mereka terasa bergetar, seolah ada sesuatu yang bangkit dari dalamnya. Pak RT berhenti, wajahnya memucat. Ini tidak mungkin, bisiknya, matanya melebar penuh ketakutan. Di antara bayang-bayang pepohonan, sosok perempuan berbaju putih muncul, melayang di atas tanah dengan rambut kusut menjuntai menutupi wajahnya. Tangisan lemah namun memilukan terdengar semakin dekat, dan sosok itu bergerak menuju mereka.
Itu adalah Lestari, atau setidaknya, arwahnya yang penuh dendam. Suar merasa tubuhnya kaku, namun anehnya, ketakutannya mulai berganti dengan perasaan lain, seolah Lestari tidak menginginkan celaka bagi dirinya. Sebaliknya, ia bisa merasakan sesuatu yang lebih dalam, permintaan tolong. Sosok Lestari berhenti di hadapan Suar, dan untuk pertama kalinya, ia mengangkat wajahnya perlahan. Wajah itu penuh luka, kulitnya pucat seperti mayat, dan matanya kosong, tetapi ada kesedihan yang mendalam di sana. Suar. Suara Lestari terdengar seperti bisikan, hampir tenggelam dalam angin malam. Tolong aku tidak bisa pergi dengan tenang. Mereka membunuhku, dan aku terperangkap di sini. Aku butuh bantuanmu untuk membangkitkan diriku. Aku harus menuntut balas. Suar menelan ludah, tubuhnya terasa kaku. Bagaimana caranya aku bisa membantu? Ditanyanya dengan suara gemetar, tapi ada tekad dalam kata-katanya. Lestari mendekat, tangannya yang dingin menyentuh bahu Suar. Sentuhan itu membuat bulu kuduknya meremang, namun Suar tahu ini adalah kesempatan untuk mengakhiri ketidakadilan yang menimpa Lestari. Ada ritual kuno yang bisa membangkitkan aku sebagai kuntilanak. Jika aku bangkit, aku bisa membalas mereka yang membuatku menderita. Aku bisa mengambil apa yang telah hilang dariku. Suar merasa ragu sejenak, tapi ketika ia melihat ke arah Pak RT yang masih berdiri terpaku dalam ketakutan, ia tahu bahwa kebenaran harus ditegakkan. Mereka, Pak Karsa dan Pak RT, harus bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan. Apa yang harus aku lakukan? Suar bertanya. Lestari melayang mendekat dan menjelaskan dengan suara pelan. Di hutan ini, ada sebuah tempat tersembunyi, sebuah makam kuno. Di sana, aku akan memberikanmu petunjuk untuk memulai ritual. Kau harus mengumpulkan beberapa benda yang memiliki ikatan dengan hidup dan kematianku. Dengan itu, aku bisa bangkit. Mendengar ini, Suar merasa berat. Ritual untuk membangkitkan Lestari sebagai kuntilanak tidak hanya akan mengakhiri penderitaannya, tetapi juga bisa membawa kehancuran yang lebih besar. Namun, di saat yang sama, ia merasa bertanggung jawab untuk mengungkap kebenaran yang disembunyikan oleh Pak Karsa dan orang-orang berkuasa di desa ini. Suar mengangguk pelan. Aku akan melakukannya. Aku akan membantumu. Namun, sebelum Suar bisa bergerak, tiba-tiba Pak RT berteriak ketakutan dan berlari menjauh ke dalam hutan. Langkahnya kacau seolah-olah ia telah kehilangan akal sehat. Sosok Lestari menatapnya dengan pandangan tajam, tapi ia tidak bergerak untuk mengejar. Dia tidak akan pergi jauh, kata Lestari dingin, sebelum kembali menatap Suar. Waktuku tidak banyak. Mulailah sekarang, sebelum mereka menghentikanmu. Suar memegang kotak kayu di tangannya erat-erat. Dengan petunjuk dari Lestari, ia tahu apa yang harus ia cari. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah ia siap menghadapi kekuatan gaib yang akan bangkit setelah ritual ini selesai? Bagian 5. Makam yang terlupakan. Malam semakin larut, dan Suar kembali menyusuri hutan dengan langkah hati-hati. Lestari, atau lebih tepatnya arwahnya, melayang di sisinya, memandu jalan menuju makam yang tersembunyi di balik lebatnya pepohonan. Udara semakin dingin, dan Suar bisa merasakan atmosfer yang tidak biasa, seolah hutan ini mengamati setiap langkah mereka. Tidak ada yang tahu tentang makam ini, bisik Lestari. Ini adalah tempat di mana roh-roh terperangkap, menunggu pembebasan. Setelah beberapa waktu, mereka tiba di sebuah area yang tampak berbeda. Di tengah-tengah hutan, sebuah pohon besar tumbang, akar-akarnya mencuat dari tanah, menciptakan celah besar di tanah. Di bawah celah itu, tampak batu nisan tua yang tertutup lumut. Tulisan pada batu itu sudah hampir tak terbaca, namun Lestari tampaknya tahu persis di mana mereka berada. Disinilah semuanya akan dimulai, ujar Lestari. Di tempat ini, kau akan menemukan benda pertama, sehelai kain dari baju yang aku kenakan saat mereka membunuhku. Suar berlutut di depan makam itu dan mulai menggali dengan tangan kosong. Tanah terasa dingin dan lembab, namun ia terus menggali. Setelah beberapa saat, tangannya merasakan sesuatu yang berbeda, sepotong kain tua, penuh dengan noda darah yang sudah menghitam. Suar menariknya keluar dengan hati-hati. Inilah yang pertama, kata Lestari, suaranya terdengar lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang, kita harus mencari dua benda lagi, cincin yang aku kenakan saat mereka menyeretku keluar dari rumah, dan sebuah benda yang diambil dari tubuhku setelah aku meninggal. Suar menatap kain yang ada di tangannya. Ritual ini baru saja dimulai, namun ia sudah bisa merasakan kekuatan gelap yang menyelimuti setiap benda yang mereka kumpulkan.
Jalan di depannya masih panjang, dan semakin dalam ia terlibat, semakin sulit untuk kembali. Tapi Suar tahu, dia telah terikat dengan takdir ini, dan bersama Lestari, mereka akan membawa kebenaran keluar dari kegelapan. Bagian 6, Kebangkitan Sang Kuntilanak. Setelah berhari-hari mengikuti petunjuk dari arwah Lestari, Suar akhirnya berhasil mengumpulkan 3 benda yang dibutuhkan untuk ritual. Kain berlumur darah, cincin pernikahan, dan segumpal rambut yang diambil dari tubuh Lestari setelah kematiannya. Ketiga benda itu sekarang berada di depan makam tua yang terkubur di tengah hutan, siap untuk menyelesaikan ritual. Malam itu, angin bertiup kencang, membawa serta suara jeritan yang seolah berasal dari alam lain. Lestari, dalam wujud samar-samar, melayang di hadapan Suar. Tatapannya tidak lagi dipenuhi kesedihan, melainkan kemarahan yang dalam, amarah yang telah lama tertahan. Suar berdiri di samping makam, tangannya gemetar saat ia mulai melantunkan doa yang diajarkan oleh Lestari. Kata-kata kuno dari bahasa yang tak lagi digunakan bergema di udara malam. Di sekitar mereka, kabut semakin pekat, dan bayangan-bayangan hitam mulai membentuk lingkaran di sekelilingnya. Ritual ini telah membuka portal antara dunia manusia dan dunia gaib. Tiba-tiba, tubuh Lestari mulai berubah. Sosoknya yang samar menjadi semakin nyata, rambut hitam panjangnya berkibar oleh angin yang tak terlihat, dan kulitnya berubah pucat seperti mayat. Matanya terbuka lebar, menampilkan kegelapan tanpa batas di dalamnya. Lestari, kini bukan lagi sekadar arwah, ia telah bangkit sebagai kuntilanak yang penuh dendam. Dengan suara bergetar, Lestari berbicara, namun kini suaranya dipenuhi oleh kebencian dan niat balas dendam. Aku akan mengambil nyawa mereka satu persatu. Suar merasa kengerian yang tak terlukiskan, namun ia tahu bahwa tidak ada jalan kembali. Ritual telah selesai, dan Lestari telah bangkit untuk membalas dendam. Bagian 7. Teror pertama, Pak RT. Korban pertama dari kebangkitan Lestari adalah Pak RT, tangan kanan Pak Karsa yang dengan sadis membantu membunuhnya. Malam itu, Pak RT berada di rumahnya, mencoba tidur setelah mengalami mimpi buruk tentang Lestari. Namun, begitu ia menutup matanya, suara ketukan di jendela kamar terdengar jelas. Tok tok tok. Pak RT terbangun dengan terkejut. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menoleh ke arah jendela, namun tak ada siapapun di sana. Tapi hatinya berdegup kencang. Ketukan itu bukan hanya ilusi. Ia mendengar suara langkah kaki di luar rumahnya. Ketika ia turun dari tempat tidur dan mengintip keluar, pandangannya tertuju pada halaman belakang. Di bawah cahaya rembulan yang redup, sosok perempuan berbaju putih berdiri, rambutnya panjang menjuntai menutupi wajahnya. Pak RT merasa darahnya mengalir dingin. Tidak, ini tidak mungkin. Bisiknya, langkahnya mundur tanpa sadar. Ia tahu betul siapa sosok itu, Lestari. Tiba-tiba, suara tawa melengking memenuhi ruangan, memantul di setiap sudut rumah. Sosok Lestari bergerak dengan cepat, melayang menuju jendela kamar Pak RT. Kaca jendela bergetar, dan dalam hitungan detik, retakannya membentuk garis-garis tajam. Pak RT berlari ke pintu, namun sebelum ia bisa keluar, sosok Lestari sudah berada di dalam ruangan, muncul seolah-olah menembus dinding. Tangannya yang pucat dan berlumur darah mengulurkan diri ke arah Pak RT, dan suara tangisannya berubah menjadi teriakan penuh amarah. Tidak ada tempat bagimu untuk bersembunyi. Lestari berteriak, suaranya memecah kesunyian malam. Pak RT terjatuh ke lantai, tubuhnya gemetar ketakutan. Ampuni aku hanya mengikuti perintah, jeritnya. Namun Lestari tidak mendengar. Dalam sekejap, ia menerjang ke arah Pak RT, mencengkeram lehernya dengan kekuatan yang tak wajar. Suara tulang leher Pak RT retak terdengar jelas di tengah suara lolongan angin di luar. Wajahnya memucat, matanya melotot ketakutan, dan ia terjatuh ke lantai, tubuhnya tak lagi bergerak. Lestari menatap mayatnya dengan penuh kebencian. Kau akan menjadi peringatan bagi mereka yang lain. Bagian 8, Maut di tangan kuntilanak Pak Karsa. Pak Karsa, kepala desa yang selama ini berkuasa, menjadi target berikutnya. Sejak kebangkitan Lestari, ia merasakan ketakutan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Rumah besarnya yang selalu menjadi tempat nyaman kini terasa seperti perangkap. Setiap bayangan, setiap bisikan angin, mengingatkannya pada kematian yang sedang mendekat. Malam itu, Pak Karsa sedang duduk di ruang kerjanya, meneguk minuman keras dalam upaya sia-sia untuk menenangkan dirinya. Suasana malam yang tenang tiba-tiba dipecahkan oleh suara gerakan di luar jendela. Ia menoleh, namun tak ada apa-apa. Namun,
Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar semakin dekat. Tok tok tok. Suara itu terdengar jelas, seperti seseorang yang berjalan dengan langkah tenang namun penuh keyakinan. Pak Karsa menelan ludah, tangannya gemetar saat ia meraih senapan tua yang ia simpan di bawah meja. "Siapa di sana?" teriaknya, suaranya pecah karena ketakutan. Namun tak ada jawaban. Yang terdengar hanyalah tawa kecil, tawa yang melengking dan membuat bulu kuduknya berdiri. Pak Karsa tahu bahwa itu bukan tawa manusia. Itu suara dari seseorang yang seharusnya sudah mati. Sosok Lestari muncul di depan pintu, perlahan-lahan melayang ke arah Pak Karsa. Pak Karsa menembakkan senapan, namun peluru itu hanya menembus udara kosong. Lestari bergerak dengan tenang, semakin dekat, sementara Pak Karsa terjatuh dari kursinya, merangkak mundur dengan panik. "Jangan, tolong," jeritnya. Lestari tidak berbicara. Matanya yang kosong menatap Pak Karsa dengan tatapan penuh dendam. Tangannya yang pucat mencengkeram dada Pak Karsa, dan dalam sekejap, tubuh Pak Karsa melayang di udara, tak berdaya. "Ini balasanku untuk semua yang kau lakukan," Lestari berbisik pelan, namun suaranya terdengar seperti guntur di telinga Pak Karsa. Dengan satu gerakan cepat, Lestari mencabut nyawa Pak Karsa. Tubuhnya terjatuh ke lantai, wajahnya membeku dalam ketakutan yang abadi. Pak Karsa, yang selama ini memerintah dengan tangan besi, akhirnya menemui ajalnya di tangan arwah yang penuh dendam. Bagian 9, kembali ke alamnya. Setelah menghabisi Pak RT dan Pak Karsa, Lestari merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Rasa dendam yang membara di dalam hatinya mulai mereda, dan ketenangan yang lama hilang kini perlahan-lahan menghampiri. Setiap jiwa yang telah membunuhnya kini terhapus, dan ia telah mengambil kembali kekuasaannya sebagai kuntilanak. Namun, seiring dengan setiap nyawa yang ia ambil, Lestari merasakan kekosongan yang mendalam. Dalam perjalanan pulang, Suar mengikuti Lestari dengan rasa cemas dan bingung. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah melihat Lestari menuntut balas. "Suar, tahu bahwa meski kebenaran telah terungkap, masih ada pertanyaan yang menggantung di atas kepala mereka. Apa yang akan kau lakukan sekarang, Lestari?" ditanyanya, suaranya bergetar. Lestari berhenti sejenak, menoleh dengan tatapan yang lebih tenang. "Aku tidak bisa terus berada di sini. Kematian yang telah mereka berikan padaku tidak akan pernah bisa diubah, dan meskipun aku telah membalas dendam, ada yang hilang dalam diriku." Suar merasa terjebak dalam dilema emosional. "Tapi kau sudah mendapatkan keadilan. Kau harus bisa beristirahat sekarang." Lestari mengangguk pelan, namun ada keraguan di wajahnya. "Aku merasa terperangkap di antara dua dunia. Dendamku sudah terpenuhi, tapi jiwaku masih terikat di sini. Aku harus kembali ke alamku, alam yang telah kuinginkan sejak lama." Dengan satu gerakan tangan, Lestari memanggil kekuatan gaib yang mengelilinginya. Suara angin berhembus kencang, dan suasana di sekitar mereka berubah drastis. Kabut tebal mulai menyelimuti area itu, membungkus Lestari dalam pelukan dingin. "Ini adalah saatnya. Jika aku tidak pergi sekarang, aku akan terjebak selamanya di antara dua dunia ini," Lestari menjelaskan, suaranya terdengar lemah namun penuh tekad. Suar tidak bisa menahan air matanya. "Aku akan merindukanmu, Lestari. Kau telah memberitahu dunia yang tidak adil tentang keadilan. Kau akan selalu dikenang." Dengan mata yang penuh haru, Lestari melanjutkan, "Jangan biarkan dendam menghantuimu. Hiduplah dengan cara yang baik dan adil. Ingatlah bahwa meskipun aku telah pergi, jiwaku akan selalu melindungi mereka yang tidak bersalah." Ketika kabut semakin tebal, sosok Lestari mulai menghilang, tubuhnya bersinar seperti cahaya purnama yang menyinari malam. Dalam sekejap, dia menghilang dari pandangan, meninggalkan Suar sendirian di tengah hutan yang kini terasa lebih tenang.